Jadi inilah teman-teman yang namanya Curug Cimarinjung. Kenapa dinamakan Curug Cimarinjung? Ya karena berada di aliran Sungai Cimarinjung yang langsung bermuara ke Teluk Ciletuh. Tadinya saya mau ngecamp di sini, tapi barusan pas denger dari yang jaga karcis, ternyata karcis masuknya untuk ngecamp 1 malam 75.000 katanya. Ini omong-omong saya masih nggak habis pikir kenapa ngecamp di Puncak Dharma harus se-75.000 itu. Memangnya di sana ada fasilitas apa sih yang bisa jadi mahal? Hai teman Bi, kita ketemu lagi di rangkaian video Jelajah Sukabumi. Sekarang kita masuk di episode kelima. Saat ini posisi saya lagi ada di parkiran, atau bukan parkiran kali ya, lebih tepatnya lokasi terakhir yang bisa dilalui kendaraan di Gunung Tumpeng. Barusan saya baru turun dari bawah, jadi puncaknya tuh ada di bawah. Dan di episode kelima ini saya bakal explore beberapa tempat yang diantaranya yaitu ada Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan nanti malam kita akan berkemah di Puncak Dharma. Ini di opening video udah dikasih bocorannya. So, bagaimana saya mengeksplor lokasi yang udah saya sebutkan barusan? Kita mulai jalan lagi yuk. Sekarang kita lagi perjalanan pulang dari Gunung Tumpeng menuju Puncak Dharma. Ini jalannya memang seperti ini, jalan batu ya. Dan lumayan panjang juga sih jalan batunya. Untungnya saya memang udah biasa sih ngelewatin jalan-jalan kayak gini. Jadi nggak terlalu kaget walaupun saya pakai motor matic. Nanti kalau ketemu kampung terdekat dari sini, kayaknya saya mau istirahat dulu. Mau sholat zuhur karena ini udah jam 1 siang. Sekalian sambil nyari makan. Punten Pak. Ada bapak-bapak nggak tahu lagi nyari burung atau apa. Ngomong-ngomong ini kebun karet kayaknya. Ada masjid guys, mau ke masjid dulu. Ibu atur nuhun. Enggak. Sekarang kita udah kembali ke jalan utama yang menuju ke arah Ciletuh. Ini nama jalannya tuh Jalan Loji Palangpang. Jadi kenapa kemarin saat ngelewati jalan ini yang di episode ketiga saya nggak ngebahas soal Ciletuh sama sekali. Selain nggak enak karena kita lagi nebeng sama temen, jadi saya tuh orangnya
tuh paling mudah ke distract, nggak bisa fokus kalau lagi banyak orang lain. Makanya kenapa selama ini kalau lagi ngonten saya selalu lebih banyak sendirian. Kalaupun ada temen, ketika lagi naik gunung misalnya, temennya kan itu-itu aja. Jadi selain karena mudah ke distract, saya tuh orangnya introvert parah. Tapi introvert di sini bukan dalam arti saya nggak bisa bersosialisasi ya. Saya masih bisa bersosialisasi, masih bisa berinteraksi dengan orang lain. Cuma yang jadi masalah, kalau terlalu lama ketemu dengan banyak orang, energi saya tuh seperti terkuras habis. Jadi ngerasanya tuh capek banget. Seperti setelah melakukan aktivitas berat walaupun saya nggak habis ngapa-ngapain. Beda dengan orang ekstrovert ya. Kalau orang ekstrovert kan dia untuk nge-recharge energinya tuh harus ketemu dengan banyak orang. Saya kalau ketemu banyak orang, energinya malah jadi low bed, teman-teman. Nah, ini kita udah memasuki area Ciletuh. Bentar lagi kita udah mau sampai. Jalannya keren banget. Kita udah sampai di puncak Dharma. Kita mau nyoba nanya-nanya dulu. Tiasa camping? Siap. Kulan? Siap. Buka jam 9, tutup jam 21. Oh, Dharma View. Sabaraha Kang Karcisna? Karcisna sabaraha? Pami camping? Sabaraha? 5 malam. Camping 75. Gening awis. 75 atau terima bersih. Maksudnya terima bersih kumaha? Toilet, musola, lokasi, wifi. Parkir seadanya. Tenda disadiakeun teu? Teu, lokasi unggul. Oh, lokasi unggul. Sewa lokasi. 75. Asa mending nyewa penginapan. 100 tuh. Gitu. Para layang. Ternyata 75.000 guys. Saya jadi mikir-mikir lagi kalau harus ngecamp. Kemarin kita penginapan cuma 100.000. Ya udah, mendingan kita sewa penginapan aja kali ya, nggak usah repot-repot. Jadi inilah yang dinamakan Puncak Dharma. Puncak Dharma ini bisa dibilang salah satu ikonnya Geopark Ciletuh ya. Tadinya saya mau ngecamp di sini, tapi barusan pas denger dari yang jaga karcis, ternyata karcis masuknya untuk ngecamp 1 malam 75.000 katanya. Menurut saya apa ya namanya, dengan uang 75.000 saya bisa, ya tinggal nambahin dikit, saya bisa sewa penginapan, nggak perlu repot-repot setup tenda. Tinggal langsung tidur di ruangan yang proper. Paling 100, walaupun misalkan penginapan 150.000, saya mending milih tidur di penginapan daripada harus 75.000 pasang tenda di sini. Gitu ya teman-teman ya. Itu nggak tahu resmi atau karena tahu saya pendatang, masang harganya terkesan seenak jidat. Padahal kemarin saya baru aja ngisi kuesioner dari si Kang Dedi.
Kang Deddy kan lagi bikin kuesioner tentang kepuasan berkunjung ke Geopark Ciletuh. Saya kasih nilai bagus semua tuh. Taunya sekarang saya digetok harga anjir. Aduh. Emang salah satu kelebihan dari Puncak Dharma ini, kita bisa ngelihat laut lepas tuh. Bawah tuh pantai Palangpang. Kita cari penginapan bawah aja lah. Ogah banget anjir, harus bayar tempat camping 75.000. Yuk jalan lagi ya. Hai teman Bi, ini jadinya saya ngamar lagi ya, gak jadi ngecamp. Sekarang saya udah ada di penginapan, udah bersih-bersih, udah mandi, udah ganti baju. Awas aja kalian jangan ngatain saya gak ganti baju hanya karena saya memakai baju yang sama seperti yang dipakai tadi siang. Jadi saya berangkat ke sini tuh total bawa 4 baju dengan desain yang sama. Gak tahu ya si Hikepor sampai sejauh ini, sampai video ini tayang, jadi mereka tuh baru ngeluarin satu desain untuk kaosnya. Ya semoga aja habis ini mereka ngeluarin desain baru, biar saya nggak disangka nggak ganti baju sama kalian. Ini omong-omong saya masih nggak habis pikir, kenapa ngecamp di Puncak Dharma harus se-75.000 itu. Memangnya di sana ada fasilitas apa sih yang bisa jadi mahal? Untuk beberapa kasus, tiket mahal saya wajarkan, seperti contohnya waktu kemarin di episode kedua, kita kan ke Lembah Purba, itu tiketnya 300.000, plus ditambah 100.000 untuk guide, jadi totalnya 400.000. Di sana saya nggak masalah, nggak komplain sama sekali, karena jelas ada fasilitas yang kita nikmati. Jadi si pengelola ngeluarin investasi berapa banyak untuk ngebangun semua fasilitas itu. Jadi ya wajar kalau tiketnya mahal, mereka harus balik modal. Nah sementara di sini, mereka ngeluarin apa sih? Modal dengkul doang, terus ujug-ujug pengen 75.000. Nah itu baru yang saya kritik. Jadi itu tuh mental-mental jelek ya, yang cara berpikirnya pendek. Mereka cari uang cuma sekali, terus pengunjungnya kapok, nggak mau datang lagi. Nah itu yang bahaya. Ini omong-omong di luar tuh lagi hujan, walaupun cuma gerimis ya, nggak terlalu deras hujannya. Jadi tadi pada saat turun ke sini tuh hujan-hujanan. Ya semoga aja dengan adanya gerimis kayak gini, si debit air terjunnya jadi nambah gede. Karena tadi waktu saya lihat pas lewat sini, air terjunnya kecil banget airnya. Paling sekarang saya nungguin hujan reda, habis sholat isya cari makan dulu, udah makan tidur deh. Sampai ketemu besok pagi ya, kita explore Curug Cimarinjung. Halo, selamat pagi teman B. Ini saya udah siap mau jalan ke Curug Cimarinjung. Ini udah jam 8 pagi. Ini saya bangunnya agak nyantai ya. Karena dari sini ke lokasi juga nggak terlalu jauh, paling cuma sekitar 2 kilo, 5 menit, 10 menit harusnya sih udah sampai. Paling sekarang sambil jalan ke sana mau coba cari sarapan. Yuk kita langsung berangkat. Nah teman-teman, jadi saya udah sampai di parkiran atau di pintu masuk. Jadi dari sini ke curugnya kita harus trekking sekitar 500 sampai 1 km ada sih kayaknya.
Jadi Curug Cimarinjung ini lokasinya ada di Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Omong-omong, tadi malam tuh saya nginep di daerah Pantai Palangpang, jadi emang nggak terlalu jauh dari sini. Kita sambil trekking ya. Nah jadi gitu teman-teman, sistemnya tuh di sini tuh kita nggak di tiket dipatok harus bayar berapa. Barusan si bapaknya bilang kan, yang pantas, yang ikhlas. Ya nggak apa-apa sih, justru malah bagus. Kalau orang yang nggak tahu diri mungkin ya bakal ngasih seminimal mungkin. Cuma ya kita balik lagi lah, yang pantas, yang ikhlas. Oke. Wow, udah mulai kelihatan itu air terjunnya. Kalau dari jauh kelihatannya kecil, tapi pas udah nyampe deket sini ternyata besar juga. Oke, keren euy. Nah, inilah teman-teman yang namanya Curug Cimarinjung. Kenapa dinamakan Curug Cimarinjung? Ya karena berada di aliran Sungai Cimarinjung yang langsung bermuara ke Teluk Ciletuh. Curug ini tuh punya ketinggian sekitar 50 meter. Kalau misalkan debit airnya lagi gede, sumpah curug ini tuh keren banget, megah banget. Cuma karena sekarang memang belum masuk musim penghujan, kalaupun sudah ada hujan 1-2 kali, itu belum bisa bikin air terjun ini debit airnya tambah gede ya. Nanti akan saya coba carikan file video lama saya yang waktu kesini pas lagi debit airnya gede. Kalau ketemu nanti akan saya coba tampilkan. Gimana? Kelihatan sangat kontras kan perbedaannya di saat musim hujan dengan yang belum masuk puncak musim hujan. Air di Curug Cimarinjung ini memang selalu kelihatan keruh karena mungkin ada beberapa faktor yang diantaranya yaitu terjadi erosi yang cukup signifikan sehingga banyak partikel tanah yang terbawa aliran sungai. Belum lagi ada kabar tentang adanya aktivitas penambangan ilegal di hulu sungai ini, sehingga memperparah erosi tanah yang berlebihan dan meningkatkan jumlah sedimen tanah yang terbawa air. Ya akibatnya, air di Curug Cimarinjung ini sering terlihat lebih coklat pekat, terutama setelah hujan deras. Curug Cimarinjung ini letaknya memang sangat dekat dengan muara sungai yang bermuara langsung ke kawasan Pantai Ciletuh. Makanya kemarin waktu di episode 3 kita sempat sedikit ngebahas kalau garis pantai yang ada di kawasan Ciletuh ini selalu terlihat keruh, terutama di saat musim hujan. Ya, karena inilah alasannya. Tapi meskipun begitu, Curug Cimarinjung tetap menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang datang. Ketinggian air terjun dan latar belakang alam Ciletuh yang megah selalu menjadi magnet tersendiri. Disinilah kita bisa menyaksikan keindahan alam sekaligus menyadari betapa penting untuk menjaga kelestariannya. Dan tentunya kita berharap ada solusi terbaik agar perusakan lingkungan tidak semakin meluas di kawasan ini. Buat kalian yang ingin datang ke sini, waktu terbaik untuk menikmati keindahan dari Curug Cimarinjung yaitu saat awal atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, ketika aliran airnya relatif lebih jernih dan debitnya masih cukup besar. Tapi datang di musim hujan juga akan memberi kita pandangan berbeda tentang betapa dinamisnya alam. So, kapan kalian akan datang ke sini?
kalau kita bicara soal Curug Cimarinjung, jadi curug ini tuh bisa dibilang salah satu ikon atau maskotnya dari wisata Ciletuh. Ya tentunya ikon Ciletuh bukan cuma ini aja, masih banyak lagi seperti misalnya ada Curug Cikaso, Curug Sodong, Pantai Palangpang, Puncak Dharma, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita tahu, kalau saat ini kawasan Ciletuh ini sudah resmi diakui sebagai geopark yang punya nama resmi yaitu Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. Dan kita juga harus tahu kenapa sebuah kawasan bisa diangkat menjadi geopark. Jadi paling nggak harus punya unsur-unsur seperti misalnya ada kekayaan geologi, keindahan alam, nilai budaya dan sejarah, terus edukasi dan juga pelestarian. Kita ambil salah satu contoh dari segi kekayaan geologi. Jadi daratan yang sekarang menjadi kawasan Ciletuh ini dulunya merupakan dasar laut yang karena proses geologi selama jutaan tahun, termasuk ada pergeseran lempeng tektonik yang menyebabkan terangkatnya dasar laut menjadi sebuah daratan. Ini sampai sini semoga teman-teman bisa ngerti, bisa paham ya. Dan kita juga harus bangga karena di Indonesia sendiri geopark itu hanya ada 20, dan yang paling keren lagi 10 diantaranya sudah resmi diakui oleh UNESCO. Yang ke-10 itu termasuk salah satunya yaitu geopark Ciletuh ini. Keren. So demikianlah Jelajah Sukabumi episode kelima spesial edisi Curug Cimarinjung. Semoga setelah nonton video ini kalian bisa langsung tertarik untuk mengunjungi tempat yang keren ini. Saya Boding Supriyadi melaporkan langsung dari Curug Cimarinjung, Sukabumi, Jawa Barat. Saya pamit, see you on the next trip, salam Indonesia.